Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai investasi dalam perekonomian Islam. Adapun nama kelompok 1 yang pertama Leonita Trikartika, Ananda Putri Utami, dan juga Gilang Muharam Pratidina. Investasi merupakan kegiatan memuamalah yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam, karena dengan berinvestasi harta yang menjadi produk dan juga dapat memberi keuntungan bagi investor merupakan Muhammad Islam mengajarkan investasi hendaknya dilakukan menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau berbagai cara lainnya yang sifatnya merugikan orang lain. Investasi juga merupakan cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segi linteri orang saja, tapi juga dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Utami, Prodi Perbankan Syariah 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu bagian B, hukum investasi secara Islam. Investasi menurut ekonomi Islam haruslah dilakukan atas dasar norma dan kaidah yang bersumber dari syariah Islam, karena kriteria etis yang tertanam kuat dalam norma agama ini. Jika ditindakkan investasi tersebut benar atau sesuai dengan syariat Islam, maka tindakan atas investasi tersebut diyakini merupakan suatu ibadah. Adapun beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Yang kedua, Quran surah Al-Luqman ayat 34. Yang ketiga, Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Yang keempat, Quran surah An-Nisa ayat 9. Bagian C, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, yaitu yang pertama, tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya, objeknya maupun prosesnya, atau memperoleh, mengolah dan mendistribusikan, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Yang ketiga, keadilan mendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar rida dan rida tanpa ada pelaksanaan. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, garar atau ketidakjelasan, tadlis, penipuan, darar, kemudian dan tidak mengandung maksiat. Adapun akad-akad dari investasi, akad-akad syariah dalam investasi, yang pertama akad musyarakah atau akad syirkah, yaitu suatu perjanjian akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk aset lainnya. Yang kedua, mudharabah atau kirat, yaitu perjanjian akad kerjasama antara pihak pemilik modal atau sahibul almal dan pihak pengelola usaha atau mudharib, dengan cara pemilik modal itu menyerahkan modalnya dan pengusaha akan mengelola modal tersebut. Yang ketiga, ijarah atau sewa jasa, yaitu perjanjian akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa, yang dimana nantinya itu untuk memindahkan hak gunanya itu atas suatu objek ijarah dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu. Yang keempat, kafalah adalah perjanjian akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin, yang dimana pihak yang menjamin yaitu seperti orang yang berutang untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak orang yang berhutang. Yang terakhir itu wakalah dalam perjanjian akad antara pihak pemberi
pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Dengan cara pihak pemberi kuasa itu memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dari yang saya paparkan itu masih banyak lagi akad-akad investasi yang diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Yang materi selanjutnya itu spekulasi risiko dan investasi syariah. Investasi syariah itu investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor real maupun sektor keuangan, sehingga investasi itu dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah, sehingga tujuan atau niat spekulasi dalam bisnis atau investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah. Pada dasarnya segala aktivitas bisnis memang tidak bisa lepas dari ketidakpastian, yaitu kemungkinan untung atau rugi suatu usaha, sehingga manusia berspekulasi dalam menentukan pilihan investasi usahanya, terlepas bakal untung ataupun rugi. Artinya usaha apapun yang mengandung ketidakpastian dari utang atau rugi, itu ketidakpastian dalam hal ini lazimnya itu dikenal sebagai istilah gharar. Selanjutnya, dari perilaku spekulasi dari para investor itu sulit dibedakan karena pada ujungnya berbeda pada level niat. Sejauh mana suatu niat investor itu memberikan dananya untuk dikelola dalam bentuk entitas usaha tertentu. Namun yang tidak kalah penting itu adalah pembahasan tentang resiko dalam Islam. Sumber resiko itu diantaranya itu interest rate risk, yaitu resiko yang disebabkan adanya perubahan tingkat bunga tabungan dan tingkat bunga pinjaman. Yang kedua, market risk, yaitu resiko yang disebabkan oleh gejolak return suatu investasi. Yang ketiga itu inflation risk, yang dimana resiko itu disebabkan dengan menurunnya daya beli masyarakat. Yang keempat, business risk, yaitu resiko yang disebabkan oleh tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan makin berat. Yang kelima itu financial risk, yaitu resiko keuangan yang berkaitan dengan struktur modal yang digunakan untuk mendanai suatu kegiatan perusahaan. Yang keenam, liquidity risk, yang dimana sini resiko yang berkaitan dengan kesulitan untuk mencairkan portofolio atau menjual saham karena tidak ada yang membeli saham tersebut. Yang ketujuh, exchange rate risk atau currency risk, yang dimana resiko ini bagi investor itu melakukan investasi di berbagai negara dengan berbagai mata uang, yang dimana adanya perubahan nilai mata uang akan menjadi faktor penyebab utamanya. Yang terakhir itu country risk, yaitu resiko ini juga berkaitan dengan investasi lintas negara yang disebabkan karena adanya kondisi politik, keamanan, stabilitas dan juga stabilitas dari perekonomian tersebut.